Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bisa bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Sabtu 1 Agustus 2020 kita akan belajar dari Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Matius pasal yang ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Judulnya adalah Teladan Seorang Perwira. Bagian yang pertama, yaitu peduli. Teladan seorang perwira, bagian yang pertama, yaitu peduli. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, bulan Agustus adalah bulan yang sangat membahagiakan bagi kita, rakyat Indonesia. Mengapa? Karena di bulan Agustuslah bangsa Indonesia merdeka. Nah, dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia ini, saya akan memberikan pelajaran berseri. 5 hari pertama ini kita akan belajar masalah teladan seorang perwira di Kapernaum. Yang pertama hari ini, Sabtu 1 Agustus 2020 ini, kita akan belajar tentang kepeduliannya. Mari perhatikan ayat yang ke-6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Hamba perwira ini sakit di rumah, dan dia katanya sangat menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, yang dinamakan hamba di sini dalam bahasa Yunaninya adalah pais. Itu bisa berarti anak, bisa berarti pembantu, bisa juga berarti budak. Tapi apapun itu, yang jelas ini menunjukkan kepedulian dari seorang perwira itu. Padahal jelas sekali dikatakan bahwa dia adalah seorang perwira. Ayat 5 dikatakan demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Seorang perwira, Bapak Ibu. Seorang perwira. Kata perwira di dalam bahasa Yunani adalah hekaton tarkes. Hekaton tarkes. Ini sama artinya dengan kapten. Dia adalah seorang pimpinan pasukan yang berjumlah 100 prajurit. Pimpinan pasukan yang jumlahnya 100 prajurit. Ini bukan kecil, Bapak Ibu. 100 prajurit terbilang besar pada saat itu. Dan jabatan ini juga cukup tinggi. Jabatan ini cukup tinggi. Tapi perhatikan, dia sungguh memperhatikan paisnya tadi. Anaknya atau budaknya atau pembantunya. Tapi dia memperhatikan. Sungguh memperhatikan hambanya tadi. Luar biasa. Seorang perwira punya prajurit 100. Tapi dia tetap memperhatikan dengan sungguh ini, ya, anaknya atau hambanya atau budaknya itu. Ini bentuk kepedulian. Bukti dari memperhatikan dengan sungguh, waktu sakit, langsung aja dia minta tolong kepada Yesus. Karena mungkin saja dia sudah dengar Yesus melakukan banyak mukjizat kesembuhan. Menarik sekali. Sungguh peduli perwira ini. Ini merupakan teladan yang luar biasa bagi Anda dan saya. Kepedulian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kepedulian dibutuhkan dalam hidup bersama. Di keluarga, di masyarakat, di bangsa dan negara, juga di gereja Anda dan gereja saya, dibutuhkan kepedulian. Bahkan saat ini, situasi yang seperti ini,
Pandemi COVID-19 sudah memporak-porandakan kehidupan kita secara sendiri ataupun bersama-sama. Dibutuhkan kepedulian di antara kita. Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan, bantu yang kekurangan. Yang mempunyai kekuatan, bantu yang lemah. Dibutuhkan kepedulian. Yang lemah, yang kurang bisa membantu yang kuat dalam hal yang lain, mungkin tenaga atau apapun juga. Dibutuhkan kepedulian saat ini. Bapak Ibu, Tuhan sudah memberi contoh dalam kehidupan ini tentang kepedulian. Dia hadir di dunia ini karena kepedulian kepada manusia. Dan kita sebagai orang percaya, pengikut Dia, harus mencontohnya untuk peduli. Apalagi ini sudah dicontohkan oleh seorang perwira di Kapernaum. Yang belum tentu dia orang Yahudi, belum tentu. Bisa jadi dia adalah memang orang Romawi. Bayangkan, orang Romawi telah memberikan contoh kepedulian yang luar biasa. Bagi orang-orang Yahudi dan bagi kita saat ini. Dibutuhkan kepedulian, ini penting. Mengingat situasi sekarang sungguh luar biasa beratnya untuk kita hadapi. Masalah-masalah begitu menekan. Begitu beratnya untuk kita hadapi pribadi maupun bersama. Jadi sekali lagi dibutuhkan kepedulian antara orang tua dan anak, antara kakak dan adik, antara suami dan istri, antara rukun tetangga, antara ketua RT dengan rakyatnya, ketua RW dengan rakyatnya, dan antara rakyat dengan rakyat. Dibutuhkan kepedulian antara pendeta dengan majelisnya, antara majelis dengan jemaat, dan pendeta dengan jemaat, dan jemaat dengan jemaat. Dibutuhkan kepedulian, Bapak Ibu. Jangan egois. Kalau saat ini Tuhan masih mengizinkan Anda untuk memiliki kelebihan, untuk memiliki kekuatan. Ingat, peduli kepada orang lain. Mari kita tunjukkan kepedulian. Jangan kalah dengan perwira ini. Jangan kalah. Kita harus menunjukkan kepedulian juga. Di dalam memperingati, dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia ini. Kita harus peduli satu dengan yang lain. Bagaimana kalau tidak peduli? Kehidupan bangsa semakin kacau. Kita harus peduli. Sekali lagi, tunjukkan kepedulian. Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya adalah orang percaya yang pertama-tama harus memberi contoh untuk peduli kepada orang lain. Jangan eksklusif, jangan egois. Bagi jikalau kita punya kelebihan, bantu jikalau kita punya kemampuan. Peduli dengan sesama, peduli dalam keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan gereja Tuhan. Ketika kita peduli, maka Tuhan juga akan senang, hatinya diperkenan, dan Dia akan memberikan kekuatan kita untuk semakin hidup dalam kebersamaan yang baik. Peduli kepada siapapun yang Anda mampu untuk berbuat peduli kepada mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Di hari pertama ini, kami mempelajari tentang teladan seorang perwira di Kapernaum, yaitu kepedulian. Ya Bapa, mohon kekuatan, kemampuan bagi kami untuk peduli kepada orang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, kakak dengan adik, saling peduli. Di masyarakat, di bangsa dan negara, dan juga di gereja Tuhan. Mampukan kami untuk peduli kepada sesama. Tuhan, mampukan kami untuk mengalahkan keegoisan di dalam diri kami. Karena kami ingin menjadi berkat bagi orang lain. Kami tahu ketika kepedulian itu nyata dalam hidup kami bersama, Engkau pun diperkenan dan akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.